Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Semoga Anda selalu sehat walafiat. Kita saat ini akan tetap berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di channel Suyanto.id. Kalau sampai YouTube ini, video ini sampai ke gadget-gadget Anda, ini tentu karena sentuhan tangan inovatif dan kreatif editor kita, yaitu Mas Heri Teguh Yono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar Kabupaten Ngawi dan juga the owner channel Media Komunika. Nah, saudara-saudara, kita saat ini masih bicara mengenai kepemimpinan di perguruan tinggi, higher education leadership. Siapa narasumber kita? Narasumber kita adalah Profesor Dr. Yuli Rahmawati dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, inilah kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam Yuli. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini udah Prof berat bener. Inilah artinya ini. Doa, doa, doa. Ya, artinya ini apa, yuk? Yang mengukuhkan pertama kali itu Suyanto.id. Bener-bener Perpustaka. ya. Nah, gimana ceritanya? Ini kita berada di Ya, episode 4. Di episode ya. 4 mengenai higher education leadership, dan katanya tadi mau sharing mengenai leadership style. Please, Ya, Dr. Yuli. leadership style ya. Ya, Jadi ini adalah bagian dari training yang saya ikuti di Dean International Course. Jadi course-nya diikuti oleh dekan, wakil dekan, dan korprodi. Nah, salah satunya itu adalah tentang leadership style. oke. Jadi saya izin share ya, Pak Yanto. Jadi yang dituliskan di sini, yang diajarkan itu ketika kita belajar leadership ya. Jadi yang Ya, kemarin kan oke. terkait dengan literal sama situasional ya. Nah, Hmm, ini dalam aspek emotional intelligence yang dikembangkan oleh Goleman tahun 2000. Goldman, ya, oke. Ya. Nah, kemudian Prof. Kai Handel ini menyampaikan mengenai 6 tipe ya. Jadi commanding itu kayak misalnya what I tell you. Jadi meminta, kemudian visionary itu kita mengajak mereka bareng-bareng dengan kita gitu ya. Hmm, Affiliated ini sebenarnya affiliative ini people come first nih saya banget ya. Bawaannya inginnya bareng-bareng padahal ternyata tidak semua harus iya, iya. bersama-sama seperti itu ya. Nah, demokratik ini kita meminta persetujuan orang, kemudian pace setting ini do as I do, jadi kayak role model karena berharap orang-orang biasanya orang-orang cerdas nih ada di sini. Terus coaching ini kita menggait orang. Nah, Prof Kai itu Nah, yuk, menjelaskan, maaf, iya, saya menyela. Kelihatannya, coba balikan ke tadi. ya, Nah, kelihatannya dari kiri ke kanan itu menunjukkan gradasi siapa followernya. iya, Semakin semakin cerdas itu adalah ke kanan itu followernya, saya kira. iya. Nah, kita Tapi harus yang tahu. yang coaching itu eh, sama orang yang harus kita coaching ya gitu ya. Nah, yang ini Pak Yanto secara lebih detail ada di tabel ini ya. Oke. Kalau bahasanya gini, yang nomor satu kriteria modus operandi. Jadi kita jadi leader kan kita punya keinginan. Jadi jangan berharap setiap situasi itu menggunakan gaya yang sama gitu ya. Jadi yang commanding itu kita memang harus, saya seperti sense of crisis ya. Kita harus memang ini masalah harus cepat diselesaikan gitu. Immediate sekali harus diselesaikan. Ya, Makanya saat itu kita bilang, udah kamu kerjain aja apa yang saya minta. Karena kan kita setiap pimpinan tuh punya pertimbangan dan sudut pandang yang saya pikir berusaha untuk komprehensif gitu ya. Makanya biasanya kita benar-benar karena kita yang minta, kita harus punya self control yang baik gitu dan kita harus punya inisiatif apa yang mau dicapai. Nah, kapan ini dipakai? Ini kalau krisis, kalau kita perlu berbalik arah dengan cepat gitu ya. Atau misalnya kita punya masalah sama employee kita dan sense of crisis setiap leader tuh sangat penting. Jangan ya. sampai nanti saya ajarkan mengenai konflik manajemen, salah satunya juga ada 9 level, nanti jangan sampai kita udah ke level ke-7 pas sadar sudah jadi konflik yang besar gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu visionary ya. Jadi kan kita ada long term tujuan gitu yang kita pikir nih semua orang harus mengarah ke sini gitu. Mungkin strategic planning mau buat universitas seperti apa gitu. Atau ketika kita membutuhkan perubahan supaya ada visi baru gitu dan itu benar-benar butuh
direction yang dibutuhkan gitu. Makanya kita harus mobilize orang supaya aware. Kemarin ada presentasi yang fase kedua ya, yang training fase kedua itu ada universitas yang dia tuh sustainability sekali gitu menerapkannya. Sampai dia Oh, itu bikin award fakultas mana yang paling saving energi, Pak. Jadi wow. kalau misalnya fakultas teknik saving energi, kelebihan saving energinya itu dijadikan insentif buat fakultas itu. Nah, kalau fakultas itu ada yang enggak saving, malah boros, malah Oh, dia harus wow. bayar ke universitas karena dia Ya. dianggap tidak saving. Hmm. Itu yang style yang mana tadi yuk? Itu yang nih visionary yang kedua Oh, nih. vision. Ya, jadi kalau Oke. kita punya dan terus saya tanya ke profesor itu, terus waktu driven, jadi kan pembicaranya rata-rata rektor atau pimpinan itu ya. Terus saya tanya waktu itu driven visionnya gimana? Jadi dia memang datang ke orang-orang juga gitu, kasih Hmm. data, kasih ya data mungkin antar fakultas kasih data, kasih supaya orang-orang bareng sama dia. Dia bilang come with me lah gitu ya untuk mencapai vision ini dan luar biasa itu termasuk universitas yang dapat award ya semua research-researchnya juga mengarah ke sustainability gitu. Artinya Nah, dia dia memang terbukti mendapat award dari lembaga-lembaga lain iya, eksternal malah begitu. jadi terbuka banyak grant, research centernya jadi berkembang sekali gitu, alat-alatnya bagus-bagus ya karena itu, karena vision itu terus bareng-bareng kerja itu dan data-datanya luar biasa sekali ya. Jadi memang dia jadi katalis perubahan gitu, tipe-tipe Oke. pada saat ini kita kalau automotive visionary seperti itu. Nah, kita ada kondisi kita harus affiliate ya, jadi yang tipe ketiga nih Pak Yanto yang Ya, affiliate ya. Jadi kalau misalnya kita stres kan banyak kerjaan di kampus itu gitu. ya. Karena kondisi banyak deadline dan sebagainya bukan commanding yang dibutuhkan. Orang mungkin jadi pakai stresnya orang nyuruh-nyuruh terus gitu mungkin ya. Nah, jadi kalau kita emang harus motivate people kemudian during stressful condition, maka affiliate ini sebenarnya paling penting gitu ya. Bagaimana harmoni, kemudian kita jadi emotional bonds bukan hanya menyerahkan pekerjaan ya. Tapi kalau orang kan pekerjaan berat, tapi kita punya bonding yang baik, yang menyenangkan, itu kan pasti juga lebih mudah diselesaikan gitu. Makanya di sini prinsipnya people come first ya. Jadi yang di situ gambarnya tadi gambar hati gitu ya, Ya. adalah bagaimana kita memang harus empati, kemudian bagaimana kita berkomunikasi dan kita membangun hubungan dengan orang lain gitu. Yang Oke. nah, yang keempat tuh demokratik itu kalau memang kita butuh konsensus juga ya, partisipasi orang lain. Nah, supaya dia punya konsensus gitu ya, kita memang seperti memberi kesempatan kepada orang lain, what do you think? Misalnya ada orang yang berpengalaman, biarpun dia mungkin belum punya posisi, tapi dia punya pengalaman, punya ilmu, punya dan sebagainya. Itu kita tanya, menurut pendapat kamu seperti apa gitu. Nah, ini juga yang tadi universitas yang tadi saya ceritakan juga seperti itu. Sustainability-nya mau seperti apa yang ingin Anda lakukan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu dilakukan ketika memang kita ingin ya tadi entah develop vision, entah memang kita harus reevaluate yang kita lakukan itu salah satunya biasa digunakan. Ya. Dari ini Pak, jadi memang ini konsensus ini penting ya untuk get input ya. Kadang kan kalau kita underestimate orang lain, kita bisa jadi dia idenya bisa jadi lebih kreatif dari kita gitu yang karena kita mungkin agak terbatas misalnya pengetahuan atau pengalamannya di bidang itu gitu ataupun hal-hal yang kita butuhkan orang-orang kreatif untuk memberikan input gitu. Nah, yang kelima itu namanya face setting ya. Jadi, nah ini memang biasanya selalu ada orang-orang cerdas kalau di Indonesia bilangnya lo lagi gitu ya. Ya. 4L gitu. Jadi kita milih tim-tim ini, orang-orang ini memang kita to get the quick result ya. Jadi orang-orang ini highly motivated sama kompetensi yang kemarin saya sampaikan tentang leadership style juga ya, yang mengenai situasional dan lateral itu. Jadi do at to now gitu. Jadi memang Ya.
Kita harus punya tim-tim seperti itu karena dia punya motivasi drive to achieve something gitu. Terus dia inisiatif sekali. Kita nggak bilang macam-macam, dia tuh udah tahu apa yang dilakukan gitu. Nah, kita tahulah kita akan punya tim-tim seperti ini gitu. Kalau saya kadang berpikirnya sebenarnya nggak perlu semua orang seperti itu. Jadi Ya. biarkan aja ada orang dengan bervariasi dan kita saja sebagai leader yang menentukan sebenarnya pada saat mana tipe leadership itu digunakan. Nah, Hmm. yang terakhir itu memang coaching ya. Nah, ini memang saya juga mengalami misalnya ada dosen muda baru datang, tapi sebenarnya dia punya potensi, tapi kan belum tahu apa yang dilakukan gitu. Ya, ya, Jadi dan saya mengembangkan ya kalau kita bilangnya meracuni dengan gaya ya, ya, gaya kita gitu ya, the develop people in the future. Kita nggak akan selamanya ada di universitas. Saya cerita kampus saya itu ada senternya waktu itu Science Mathematics Education Center di Australia. Luar biasa itu semua orang-orang yang terkenal di bidang science education, tapi memang karena memang tidak ada apa namanya kaderisasi ke bawah lagi, maksudnya tidak ada yang muncul sebesar itu lagi gitu ya. Nah akhirnya center itu ditutup gitu. Nah memang oke, kepemimpinan model kita developing others, kita harus punya sense itu ya, nggak bisa maju sendiri kemudian ya, bagus oke. sendiri gitu ya. Kita emang harus self awareness juga mengenai kondisi institusi dan Ya, organisasi. Nah ini memang long term ya, long term strength kita sebagai sebuah universitas dan higher education. Jadi ya, itu saja Pak Yanto. ya, Jadi 6 ini ya, ya ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kita semua. Saya pikir kita semua punya posisi masing-masing sebagai seorang leader ya. ya, Bukan levelnya ya, tapi leadership itu saya pikir memang perlu dipelajari lah untuk kita juga sebagai individu gitu. ya, 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 ya. Paling tidak follower pun juga harus mempelajari yuk, karena supaya tahu macam follower apa itu dan Iya paham. bener juga. Nanti Ya, kayak kita harus buat teori tipe-tipe follower di YouTube. ini ternyata yuk yang memiliki follower yang lebih literate, lebih advance itu ternyata tiga tengah itu saya kira, yaitu Oh iya 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 affiliate, iya benar benar. monokrotik, dan itu saya kira memang followernya harus hebat. Ya oke lah, Iya, saya iya. kira ini merupakan inspirasi yang baik untuk para pemimpin pemimpin universitas perguruan tinggi kita, dan mudah-mudahan semakin banyak perguruan tinggi berbadan hukum, Yul. Saya kira Oh iya, UN ya selamat ya. ya, UNJ ini ya, mudah-mudahan mudah-mudahan ya udah leadership style. proposalnya tinggal Ya, proses, mudah-mudahan ke Kemenkumham ya. ya, baguslah. Saya doakan supaya segera merasakan bagaimana Berjuangnya mencari. ya. Ya, biasanya kan kita mencari duit seperti berburu kebun binatang, berburu Iya, binatang di kebun binatang. Nah, iya. setelah PTBH itu kita harus Mau berburu tidak mau ya. di hutan rimba ya. Jadi tentu pakai leadership yang luar biasa. Nah, terima kasih Iya. Profesor Yuli, dan insya Allah Amin tidak amin. lama Mudah-mudahan. lagi kita akan ketemu, Ya, dan tentu minggu depan ke barangkali depan ya. supaya leadership style ini bisa dipahami, di-share, sehingga manajemen di semua perguruan tinggi kita accountable dan bisa membuat kemajuan yang lebih signifikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.